Halo, halo. Kita mau jam berapa nih, teman-teman? Cek cek suaraku kedengaran? Kedengeran. Oke, semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat datang di Human Next Career Talk sesi ketiga. Sebelumnya, perkenalkan saya Rafika yang akan menjadi moderator dan memandu diskusi kita selama 90 menit ke depan. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang antusias untuk belajar dan bertumbuh bersama Human Next. Hari ini kita bakal deep dive ke tema yang lagi happening banget nih, yaitu Design for Human, Dunia dan Karir Path Human Center Design. Nah, kita akan mengupas tuntas apa itu desain yang berpusat pada manusia, kenapa penting, dan bagaimana karir path-nya langsung dari expertnya. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, saya penasaran nih. Saya mau ajak teman-teman untuk polling singkat dengan raise hand. Nah, siapa di antara teman-teman yang baru pertama kali mendengar istilah Human Centered Design? Boleh raise hand? Oke, berarti di sini udah tahu semua ya tentang apa itu Human Centered Design. Nah, yang baru kenal tentunya akan mendapatkan fondasi dan yang sudah tahu bisa memperdalam ilmunya. Nah, oke. Selama 90 menit ke depan kita akan melalui beberapa sesi, yaitu perkenalan narasumber, kemudian sesi materi inti, diskusi, dan tentunya ada sesi Q&A. Dan diakhiri dengan foto. Jadi, siapkan diri kalian ya. Acara kita hari ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, beliau ini saat ini menjabat sebagai Design Manager di Evermos. Nah, yang merupakan sebuah social commerce yang sangat luar biasa dampaknya dengan pengalaman di industri desain dan tentunya juga teknologi dan telah memimpin berbagai proyek yang fokus pada penciptaan produk yang tidak hanya fungsional tapi juga benar-benar menjawab kebutuhan dari pengguna. Yang sudah ada di layar, kita udah kedatangan nih sama ada Kak Rai Christian. Halo Kak Rai. Halo, selamat pagi semua. Okay guys, so make sure to pay attention karena hari ini kita dapatin first hand insight ya tentang gimana nih cara membangun karir yang sukses di dunia desain yang berpusat pada manusia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Rai Christian. Waktu dan layar di sepenuhnya saya persilahkan untuk Kak Rai. Silahkan Kak. Oke, terima kasih, Raka, sudah membuka ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya hari ini kita akan desainer zaman now gitu ya. Itu desainer sama AI, sama banyak banget tools dan persaingan juga makin ketat. Jadi bersiaplah ya. Oke, ya tadi udah diperkenalkan, saya desainer manager di Octopus. Sebelumnya saya senior desainer di Sorabel atau Salesforce, yang mana juga sudah tidak tidak beroperasi. Oke, sebelum mulai aku disclaimer dulu, kayak
semua yang ada di slide-ku nanti itu tuh berdasarkan pengalaman. Jadi tolong dipahami, diresapi secara konteks teman-teman masing-masing ya. Oke, terus yang kedua, mungkin yang jangan menduplikasi atau menggunakan slide ini untuk keperluan komersial. Kalau untuk belajar sih nggak masalah. Oke, nah sebelum mulai aku pengen tanya dulu, tanyanya lewat link yang atau QR code yang ada di sini, Slido. Boleh nggak teman-teman, sorry, teman-teman bisa scan Slido atau masuk ke sana, masuk gimana Pak? Aku tunggu. Silakan, silakan. Masuk dong. Bisa di scan dulu, Yang di sini sama mungkin yang live gitu atau di mana? Oke, ikutan. Nanti kalau udah aku start untuk teman-teman bantu isi 3 pertanyaan aja. Ya. Sudah mulai di scan? Bisa masuk? Oke. Dicoba ya. Ini apakah teman-teman di layar masing-masing ada pertanyaan tuh? Kayak coba rating harimu seminggu seperti apa? 1 itu sangat jelek, sedih sekali. 5 itu sangat antusias seminggu ini. Seminggu terakhir ya, karena ini di akhir pekan nih. Yuk isi baru 3 orang itu kelihatannya. Oh, banyak yang sangat excited ternyata minggu ini. Oh, ada yang B aja kayaknya. 3 tuh ya tengah-tengah lah ya. Gak excited banget, tapi juga nggak yang jelek amat di seminggu terakhir. Baru 6 nih, 7. Ayo, 10 lah. 10 aku nanti ke next question. Yang mau join bisa scan QR atau masuk ke id.com 15. Sedih sekali seminggunya. Semoga harinya bisa membaik setelah ada top ini, atau mungkin malah justru makin pusing ya, nggak tahu. Semoga terserahkan. Aku tunggu ya, udah 10. Oke. Ya, jadi kalau di statistik ini 10 orang ya perwakilan, itu masih banyak yang excited nih di hari ini. Sorry, di seminggu ini ya. Seminggu ini masih banyak yang excited. Tapi tetap ada sekitar 20% dari 1 sama 2 ini. Oh, berubah lagi ya. Ya, masih perlu diimprove lagi untuk berikutnya. Oke. Tiba-tiba seimbang yang biasa sama excited. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut ya. Oke, jadi tolong ditulis pendek aja 1-2 kata gitu. Menurutmu apa sih yang dikerjakan sama UX atau product designer menurut teman-teman? Coba typing. Silakan. Riset. Riset. Interface, product, design, buat, design interface, tahu. Ayo. Yang banyak boleh. 1 orang boleh lebih dari 1 dong. Apa sih yang dikerjain biasanya? Ayo. Aku 1 menit ya. Buat teman-teman kalau jadi desainer UX tuh ngapain sih? Menentukan arah. Sudah seorang yang udah mengisi
Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Halo? Oke. Jadi ya di sini nggak ada jawaban benar salah. Mungkin ini aku pengen lihat kayak teman-teman kalau dengar UX designer tuh ngapain. Nah, ya seperti ini ya. Kebanyakan menjawab yang besar ini, mendesain user interface produk. Oke, ke pertanyaan ketiga sebelum kita masuk ke slide. Sekarang apa sih pendapatmu dengan keberadaan AI di dunia kerja atau kehidupan sehari-hari di sekarang ini ya? Silakan. Satu orang hanya bisa satu. Aku lupa satu dengan satu. Oh, nggak ada sih. Ya, tolong isi harusnya satu orang cuma satu sih. Oke, wah, kebanyakan seneng ya dengan AI yang membantu. Berarti udah mulai explore AI juga ya, Tata, teman-teman nih. Nggak ada yang takut ini si ada tapi jadi majority dan yang biasa aja satu orang sini 12 ya. Ya, oke, sip. Terima kasih teman-teman dua sudah isi polling singkat dari aku. Oke, kita kembali ke slide lagi ya. Sip. Jadi setelah teman-teman isi ya, pastinya berkaitan dengan agenda kita. Yang pertama nanti soal journey, perspektif, kayak karir. Kemudian nanti kita masuk ke bagian AI dulu, masih dunia desain, kemudian opportunity sebagai desainer itu apa, kemudian kayak aku cerita apa yang kita tetap relevan dan confident dengan dunia AI itu. Kemudian terakhir nanti ada Q&A. Aku harap sih di Q&A banyak yang tanya sih, gitu ya. Karena slide-nya juga nggak panjang-panjang amat. Oke, perkenalan ya kayak ini aku googling sedikit kayak apa kabar ya bahasa Makassar, ternyata agak kareba bener nggak ya ngomongnya gitu ya. Enggak, Benar, agak agak kareba. Nah ya, dijawabnya kalau bajing-bajing Jogja sih. oh, ya bajing-bajing mana tuh googling itu mantap. Terus kalau saya dari Jogja, untuk pengalamannya sendiri di dunia agensi sama startup. Di agensi aku 3 tahun, agensi web juga, jadi bikin e-commerce, company profile. Sih belum banyak request desain mobile ya, kayak website gitu tahun 2012 gitu. 12 sampai ke 15, terus gabung ke Salesforce itu di startup company yang series terakhir kita series E. Itu selama 5 tahun, kemudian lanjut ke Evermos ini dari 2020, jadi udah 5 tahun juga di Evermos. Jadi total di industri startup aku udah 10 tahun, di industri agensi aku 3 tahun. Nah, kalau cari namaku lebih mudah kalau googling aja Mumo Labs itu identity digitalku sejak 2005 tuh. Oke, jadi ini tadi ya aku tanya kayak apa sih product designer itu, ada yang bilang kayak setengah robot setengah karena biasanya lembur-lembur ngerjain malam gitu ya. Atau ada yang bilang kalau wah itu artis banget, UI-nya keren bisa dipamerin atau apa gitu ya. Tapi kalau versi aku, desainer itu adalah pencipta rasa dan si pendongeng. Rasa di sini tuh adalah lebih ke arah experience ya. Kita menciptakan gimana sih orang tuh pakai produk kita tuh seneng enggak, bakalan sekali first impressionnya tuh bakalan wah ini
app-nya bakal berguna banget nih buat aku. Nah itu kita dalam rangka menciptakan rasa itu sih. Dan ketika udah digunakan service atau produknya itu pasti akan apa kayak bikin kita benar-benar membutuhkan produk yang gitu sih. Dan si pendongeng ini ya sebagai desainer kita tuh kayak harus harus bisa menceritakan apa sih yang ada di dalam sikap kita, apa yang kita pengen. Tadi kayaknya ada yang bilang bisa membuat arah gitu ya. Eh, dan ya itu gimana kita tuh sebenarnya jadi pendongeng sih. Dongeng apa? Ya dongeng hasil riset, dongeng eh, menghubungkan dari company ke mana, ke bagian, oh sorry, ke bagian eh, tim engineer gitu. Jadi kayak human, business, dan engineer itu tuh eh, desainer zaman sekarang harus bisa menyatukan itu sih. Itu kalau ngomongin kerjaan sekarang, teman-teman tuh sekarang struggling sekali dengan gimana align dengan tim bisnis gitu. Kayak gimana ya desainer ini bisa put Sam on the table dengan tim bisnis. Ada tim yang sudah bisa, ada tim yang masih kayak ya masih berusaha untuk bisa align dengan tim bisnisnya. Nah, karena kita ngomong jelas ya, user itu yang jadi utama kita. HCI, HCD gitu-gitu, itu tuh emang kayak proses problem solving yang menempatkan si real user kita tuh dalam proses pembuatan fitur atau development sebuah app yang baru atau produk yang baru kayak gitu. Dan kalau di kita kan tadi itu ya, desainer tuh menghubungkan kayak bisnis, user, sama engineer. Nah, kalau kita biasanya akan lebih condong ke user karena kita tuh kayak jadi amplify user ke dalam bisnis gitu. Pengambil keputusannya mungkin di bisnis, tapi amplifier usernya tuh butuh ini loh gitu. Itu tuh kita jadi dari uh, UX design ataupun product designer. Tuh, so, ada pertanyaan bisa disimpan atau ditulis di mana dulu gitu ya. Oke, nah ini kayak quote yang aku dapetin semalam dan ini ya sangat relevan banget. Jadi kayak kita tuh nggak versus us tuh kita ya, kita dengan mereka. Mereka tuh user ya. Jadi kita tuh nggak akan berlawanan, kita nggak akan musuhan lah sama user gitu. Dan eh, kita juga bukan bagian dari mereka, kita tetap di sana. Tapi ketika membuat desain, mikirin sebuah desain harusnya tuh kita dengan mereka. Jadi kita dengan mereka, nanti ada aku juga share apa sih tipsnya bisa stay relevan dan confident nanti di kedepannya itu akan berhubungan dengan ini. Dan ini quote dari Tim Brown, dia CEO of IDEO. IDEO ini kayak perusahaan yang beneran mengencarkan proses atau improve eh, segala aspek itu lewat pendekatan desain dan dia kayak pionirnya HCP gitu sih. Nah, kalau metodenya dari pengalamanku paling sering itu tuh namanya double diamond. Mungkin di sini teman-teman juga udah banyak juga sih yang mungkin kayak menerapkannya ya. Kayak mulai dari problem area di diamond pertama. Diamond tuh ini sih kayak si apa segi empat diamond pertama. Nah, diamond keduanya itu si solution area. Tuh. Dan yang pertama tuh kita kayak memang riset, 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 terus mengerucut ke sebuah hipotesa. Kemudian kita develop, mulai tentukan solusinya. Kemudian
membuktikan sebenarnya itu bisa pakai riset di sini juga lagi. Kemudian kita tahu nih harusnya solusinya yang udah fit dengan kebutuhan user yang mana, yaitu yang ada di ujungnya ini di B ini sih aku menggambarkannya. Ya nanti kalau ada yang bisa kita diskusi ini karena ini panjang nih kalau di breakdown kayak gitu ya. Nah kalau melihat ekspektasi realitanya, ekspektasinya tuh ya kita ada sync meeting. Kita mulai dari mana dulu nih? Biasanya kayak ada sync meeting gitu ya. Sync meeting, kita bisa menghasilkan kayak mulai mencari data, terus misalnya user ataupun align dengan tim bisnis gitu. Terus kita nemu nih problemnya itu apa? Problem statementnya udah ditentukan, kemudian muncullah desain proposal. Nah, desain proposal di sini nanti membuat sebuah flow atau sebuah prototipe yang bisa di-clickable gitu ya. Biasanya kalau di Tempo pakai Figma. Kemudian dari Figma itu dibawa ke Sing itu untuk akhirnya menjadi sebuah final proposal. Setelah final proposal desainnya udah jadi, kita masukin ke kick-off meeting yang kita udah ngomongin detail kayak timeline, terus effortnya, terus scope-nya mau seberapa, itu ada di kick-off. Kemudian setelah udah jadi, ya kita bantu testing, kita testing-testing dikit lah, kita ngecek-ngecek UI-nya, kita ngecek-ngecek flow-nya, apakah udah sesuai desain. Kemudian yang terakhir ya pasti. Nah, setelah rilis nanti kita ambil lagi datanya dan kita eh, olah lagi untuk iterasi berikutnya. Itu ekspektasinya kayak uh, lancar gitu ya. Ya, tapi kenyataannya itu tuh semua tuh ah, jadi sorry. Rumit ya, rumit. Jadi bisa tektokan bolak-balik, bisa ada nembak harus di raise lagi, harus meeting lagi, harus balik lagi, desain proposal juga bisa bolak-balik, problem statementnya juga belum clear, jadi harus declarekan lagi, jadi sehingga harus kayak meeting lagi. Jadi in reality siap-siap kita bakalan menghadapi ini ke depan. Tuh. Nah kalau untuk karir sendiri, ini berdasarkan eh, posisiku sekarang sama dulu di Sorabel atau Selstop itu dibagi jadi untuk level individual contributor ada junior, mid, sama senior. Di dalam level sendiri itu punya level lagi. Nah ini tergantung company-nya sih define seberapa detail. Tapi biasanya kayak makin ke kanan atau makin senior itu senior levelnya jadi makin banyak. Itu kayak gini sih. Itu artinya jenjangnya tuh sebenarnya dia masih senior tapi senior bawah, senior tengah, senior atas, atasnya lagi. Nah itu bisa ditentuin sendiri sama company-nya atau tim manajernya. Tuh. Nah setelah jadi staff biasanya masuk jadi lead. Nah setelah jadi lead kepecah tuh antara people atau masih kontributor. People people di sini tuh lebih kayak people manager. Nah kayak aku tuh masuknya ke arah sini. Dia masih suka buat drafting dan biasanya masuknya ke staff UX. Jadi staff itu tuh justru lebih tinggi dari senior ya teman-teman kalau lihat apalagi di Facebook gitu sering banget aku lihat oh staff oh berarti dia emang udah senior bukan kalau di kita tuh kadang kayak staff itu malah justru mungkin bawah gitu ya untuk levelnya tapi nggak bisa di atas. Oke, dari kalau misalnya dari people itu bisa masuk ke manager ke senior manager, terus habis itu bisa masuk ke director ya. Ini tergantung maturity UX company-nya juga. Ada yang udah nerima nggak sama UX sendiri atau masih kayak blurry nggak. Itu bidang yang baru
architecture mungkin 2016 gitu ya, 2000 ya, mulai zaman-zaman Tokped startup mulai besar gitu baru kayak di sini ada di sini. Kemudian terakhir senior director mungkin setelah ini sih sebenarnya kayak bisa jadi DO, Chief Design Officer. Itu kayak di Airbnb itu mereka punya co-foundernya memang backgroundnya orang UX. Airbnb itu cukup terkenal dengan inovasi di bagian desain development, desain, uh, ya kayak jadi PR gitulah. Kayak icon-iconnya sekarang kan update juga ya, terus banyak yang ngikutin kayak gitu. Oke, tapi apapun role-nya, pastikan kamu tuh punya dampak dalam tim sih. Jadi yang aku lingkari merah dampak ya. Jadi membawa impact ke tim sih, mau jadi senior, mau jadi junior, menurutku ya akan ada bedanya kalau dampaknya sama aja atau mungkin malah minim. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke AI Revolution in Design ya. Jadi ya AI itu berkembang 24 jam alias nggak tidur karena mereka robot ya. Kalau kita ya pasti ada istirahatnya. Ada, sorry, minum dulu ya. Kalau kita ada istirahatnya, ada mood lagi jelek, ada apa? eh kayak lagi flu gitu, nggak bisa mikir, sakit kepala gitu ya. Ya jadinya bisa rehat. Kalau AI enggak. Ya. Ya itu realitanya dan itu terjadi di pengembangan desain tools kita sekarang. Kayak kalau dulu mungkin ngalamin Sketch atau Photoshop gitu ya. Kemudian itu mulai semua beralih ke Figma. Kayak aku lihat survei terakhir Figma tuh menguasai pasar kayak 83 atau 82% gitu seluruh dunia. Jadi emang ngeri banget ini tool satu ini karena bisa kolaborasi, bisa multi OS gitu ya. Kalau Sketch dulu hanya iOS, macOS gitu. Terus sekarang muncullah si AI tools ini. Tuh. Nah, apa sih yang bedain? Kalau Figma ya kita pastinya crafting ya, crafting, banyak ada jaring-jaringnya ya teman-teman kerja yang bisa setup variabel ataupun stylenya gitu ya sangat ribet. Nah, itu mereka hanya satu form saja. Kamu tinggal ngetik kamu tuh mau bikin apa sih? Pertanyaannya cuma itu. Sehingga eh, kayak makin mudah gitu sih teman-teman. Jadinya orang juga makin simple harusnya menggunakan si AI ini. Ya, ini aku ambil dari Canva, kemudian Vinol Dev sama Lovable. Mungkin teman-teman mau coba untuk juga bisa sih. Atau udah nyoba. Nah, dari sini berarti apa sih opportunity-nya desainer di era sekarang ini? Ya, karena AI sudah banyak hal, termasuk aku ini generate gambar-gambar yang tadi juga AI semua, itu kita arah akhirnya harus berarah ke strategi thinker. Jadi kita yang bisa memikirkan, bisa membuat apa kayak eh blueprint atau semacam high level flow-nya nih bakal mau digimanain sih. Nah itu kita yang harus eh, pikirin atau harus selalu diolah terus ya. Karena untuk yang repetitif task, yang sifatnya bisa tergantikan AI itu bakalan ya
ya tadi strategic thinking. Kita juga tetap harus punya empati karena tadi robot 24 jam nggak punya empati. Apa mereka hanya diperintah aja, hanya ya sesuai perintah lah ya. Kalau di kita tetap punya empatinya. Yang kedua ini ada prompt design, ini bisa dipelajari seperti kita mempelajari ya bikin UI, button atau tabel atau apapun itu bisa dipelajari lah kalau prompt design. Nah, etik ini yang mungkin juga masih jarang, tapi memang kita harus punya etika ya, etika dalam kayak ngebuat sesuatu ini juga tetap ada koridornya. Nah, yang ini pastinya kita harus tetap terus belajar, jangan cepat puas dalam belajar, sehingga kita punya banyak point of view, banyak mindset, karena kan tadi jadi strategik ya, jadi harus kayak banyak hal yang harus dipelajari. Kayak mulai dari mungkin punya empati ke tim, ke teman-teman engineer, mungkin terus berikutnya empati ke teman-teman bisnisnya, tahap berikutnya lagi mungkin empati ke teman-teman finance, terus ke teman-teman people atau HRD-nya. Nah, itu bisa belajar tuh POV dari mereka supaya nanti kita ketika ngedesain, nentuin sesuatu tuh lebih enak, ya mendongengnya tuh lebih tepat sasaran, lebih bagus juga. Nah, yang tadi ya, mendongeng itu ya skill communication. Jadi di era AI ini communication ini harus eh, kita terus tingkatkan karena AI itu udah kayak mulai kelihatan patternnya dia lah. Kayak contohnya kayak timku tuh udah tahu kalau ada komen apa, oh ini pasti AI itu dia bisa buktiin gitu. Jadi ya communication yang punya empati ditambah dia punya etika gitu ya. Jadinya tuh sangat eh, customable atau kayak belum si AI belum bisa ke sana itu sih. Oke. Nah, ini mungkin kayak sedikit ada 4 hal yang menurutku selalu aku ingetin ke temen yang baru masuk atau mau berkarir di dunia desain atau HCI gitu ya, HCD, itu tuh ya kita tuh bakalan jadi problem solver. Jadi kita harus memecahkan sebuah masalah seperti seekor singa nih, karena ada strateginya, harus bisa tepat gitu, bisa analisis, menganalisis keputusan, buat keputusan. Jadi kayak dia salah ya akuin dan segera improve. Sangat real dengan saya aku lebih suka membayangkan itu. Nah, berikutnya mindset yang harus kita siapin, kita curious atau risk skill. Ini berlaku di semua bidang sih, mungkin kayak kalau role apapun tuh ya harus penasaran, harus merasa eh, curiga tapi dalam hal positif ya, maksudnya oh ini kok datanya kayaknya bagus banget ya, malah mungkin dicurigai gitu ya. Oh bisa ini angka yang bagus, oke aku cek dulu. Oh ternyata setelah dicek benar itu hanya kayak valid data aja, kayak bukan hal yang sebenarnya kita tuju atau kita butuhkan, malah jadi data itu yang ditampilkan. Terus kayak curious kita dapat tas dilihat tolong desain tombolin jadi warna merah gitu. Contoh simpel terus kayak ya kita tanya dong merah kenapa nggak hijau kenapa nggak tombol lain terus yang jadi oh iya soalnya tombol untuk misalkan menggunakan sebuah screen atau menggunakan sebuah call gitu ya. Ya kita memang pengen obvious dan itu tuh tombol yang penting mana, jadi harus segera diuji user. Nah, kayak gitu kan jadi tahu oh maksudnya itu. Jadi kita harus kalau enggak ya kita ya riset dulu bentar ya aku cek dulu aku riset aku tanya ke tim yang lain
kayak cross check data ataupun misalnya query untuk kita bisa memastikan nih apa yang jadi decisionnya tim itu tuh memang udah tepat kayak gitu. Ini mindset yang harus kita punya. Yang kedua adalah hal penting jadi salah satu semua itu harus kayak kita itu gara-gara kita pengen menjual atau nggak pengen dari kedua sisi ya, tapi lebih kita pasti ingin message apa pastikan apa yang kita buat itu pastinya dalam sisi jadinya kita bisa kerja tuh kelihatan hasilnya, dan ketika itu ada hasilnya pastinya jadi portofolio kita sesuai individual kita ataupun jadi company juga akan sering nih pemerintah bertemu dengan kita. Kayak kembali ke yang tadi ya, kayak kita harus punya dampak di role apapun. Nah, yang hal penting itu tuh details dan proaktif. Biasanya yang anak-anak jago-jago itu ada yang nggak proaktif nih, nggak kelihatan hasilnya. Aku pengen teman-teman yang di sini mungkin nanti ke depan tuh silakan. Bukan berarti kita catat saja, bukan, tapi lebih kayak kita proaktif dalam menemukan sesuatu, menemukan apa kita saja, kita coba tes, kita riset saja gitu. Kita menemukan konten apa, kita riset saja. Dan dengan ada proaktif itu tuh bisa diperlukan untuk kayak membangun ownership. Oh ini tuh memang produkku, memang ingin mengembang di sini. Ini domainku di area search gitu ya. Ya udah, aku search ini gimana caranya biar lebih bagus lagi. Dan itu tuh perlu adanya proaktif dari teman-teman. Oke. Berikutnya yang terakhir bisa dipakai di confident juga pakai selama masih punya spirit dan yang itu positif lakukan gitu. Terakhir terima kasih buat sharing mengenai mungkin Oke, luar biasa sekali pemaparannya, sangat insightful dan dari Kak Rai. Terima kasih banyak. Saya yakin teman-teman di sini sudah banyak sekali. Yang kita rasakan pertanyaan langsung dan bisa juga tulis pertanyaannya di kolom chat. Serta dari bagian bertanya. Atau ada lagi yang mau diulang? Oke, Kak. Oke, silakan. Udah ada yang mau Rizal, silakan. Ya, terima kasih Ika. Ini mau nanya juga sih saya. Kalau sekarang itu apa ya? Seberapa kompetisi sebenarnya pasar karir di dunia product design gitu, dan untuk bisa jadi
outstanding yang sekarang masih kayak ditonjolkan kan kalau saya lihat tahun 1999 gitu produk desain kayaknya Oke. Sip, thank you Sal. Ini pertanyaannya banget sekarang sudah jadi hiring ya. Kalau insight awal tahun di 2024 di bulan November aku pernah sampai bulan Maret itu total ada 1.200 kayak scroll desain. Jadi itu desain. Di situ ada desain. Kini akan terus yang di filter itu ada sekitar sekitaran itu terus yang bersama sekarang ada 4 orang jadi apa sih bikin tadi dari karena harus jadi 3 bulan itu tuh itu sekarang masih pakai di portofolio tapi yang bisa kalau desain itu pastinya kayak cocok apa yang yang nah itu yang sudah kelihatan jawabannya itu orangnya kira-kira tadi kayak itu yang ketiga kan ada pensiun salary jadinya ya harus disesuaikan sama itu juga masuk nggak ke range-nya. Kalau udah nggak masuk biasanya ketinggian ya misalnya itu udah walaupun kandidat bagus ya nggak dulu gitu biasanya kita masukin ke talent pool namanya kayak ya dimasukin ke pool dulu itu apakah penjawab Sal atau ada yang kurang ya Cep portofolio sama itu sih jawaban pertama. sip menjawab sih Mas. Oke. Tapi ada ini nggak Mas? Kan beberapa di sini tuh masih mahasiswa ya. Mungkin baru selesai terus mahasiswa semester akhir gitu. Kayak apa tuh yang kayak paling penting di dalamnya gitu? Apalagi kan sekarang tuh kayak udah beralih tuh dari
yang dulu manual semuanya serba diotomasi pakai AI. Apakah didesain dari saran Mas Ray juga tuh justru sekarang tuh yang perlu didalamin salah satunya adalah create AI tools untuk bikin desain gitu kah atau apa tuh yang paling penting Oke, itu? kalau di konteks Indonesia ya, di company Indonesia setauku masih jarang yang AI tools-nya tuh benar dimanfaatin banget. Itu masih jarang, hanya beberapa company aja sih setauku. Dan jadi kayak spek AI tools itu belum begitu penting sih. Tapi kalau di luar negeri aku udah lihat kayak di Amazon, di Google tuh speknya itu bahkan harus bisa jadi prompt designer gitu. Jadi harus kayak pinter. Tebakanku sih mereka udah sangat memanfaatkan AI-nya ya gitu. Nah, kalau di kita yang disiapkan misalnya mahasiswa gitu ya, saranku kalau udah semester akhir ikut sering ini intern, coba intern lah. Intern tuh batu loncatan sih teman-teman, karena aku lihat beberapa sebelum intern atau sebelum masuk di tempatku khususnya itu tuh eh kalau internnya bagus, biasanya membawa portofolio bagus. Biasanya udah mulai dapat exposure real kalau nge-handle project tuh dia bisa tuh. Jadi sering-seringlah untuk daftar atau coba intern entah itu paid ataupun non paid, asalkan kayak coba 3 bulan tuh nggak masalah. Di CV-nya banyak intern tuh menurutku nggak masalah juga sih. Eh POV ku ya itu. Yang penting ngelihat nanti kan profil dia, pengalamannya itu nggak bohong sih. Bahkan yang senior, aku interview itu juga nggak yang senior di kepala ya, beda. Jadi kayak bisa beda-beda gitu loh ekspektasinya. Bahkan timku juga ada yang bahkan lebih bagus daripada yang mengakunya yang ini, gitu. Jadi eh, lebih ke beneran bisa nunjukin, beneran bisa jujur aja jadi diri sendiri ya, jangan terlalu ditinggi-tinggiin juga, tapi ya emang porsinya memang segitu, saatnya itu dihajar gitu untuk mulai awalan perbaiki dulu UI kalian, dirapiin, belajar grid yang rapi itu akan jadi landasan banget untuk bikin apa kayak ya crafting yang lama-lama akan bagus gitu ya. Makin crafting di anak-anak digital Nevermas mulai kombinasi sama ini ya, sama AI, kayak makin em, tadi nge ngebuat semuanya tuh bisa langsung langsung hampir barengan gitu. Ternyata tuh eh, ya salah satunya misal pakai komponennya terus di update, terus habis itu update semua, habis itu dari komponen satu itu nanti dikembangin jadi beberapa komponen lagi, terus diolah lagi untuk dipasang-pasang. Jadi kita present ke stakeholder, kita punya multiple alternatif gitu. Jadi stakeholdernya juga senang. Oh ternyata desainernya udah nyiapin alternatif A, B, C ya. Tuh, mereka ini nggak kebayang. Mereka kebayang cuma satu desain aja. Nah, kita siapin tiga alternatif. Nah, itu juga alternatif desain tuh nanti masuk tadi ke details and proaktif. Kalau nggak proaktif, pasti ya nyediain desainnya cuma satu aja. Portofolionya ya sama kayak ini gitu. Ya untuk bikin beda ya tadi mungkin mulai belajar Framer, Figma, Framer itu sangat bikin hiring manager kayak aku lebih suka sih anak-anak yang ngulik-ngulik, eh, bahkan bisa di present prosesnya dia. Kalau ada AI sekarang aku ngapain ya, itu diceritain gitu, mungkin itu juga akan lebih menarik gitu sih untuk eh, entry level yang masuk nanti ke apa junior atau misalkan mid level itu masih oke sih. Mungkin itu Sal, jawaban dari aku mungkin Oke, thank you, Mas. udah follow up ya. Oke.
Oke, Sip, makasih ada Kak yang lainnya? Rizal. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kalau dilihat slideku juga banyak kan ya. Ini pasti generate AI ya emang. Ini AI. Eh, ini kalau diamati kan sama ya. Tapi kayak objeknya beda karena dan backgroundnya beda karena ya promptku aku rubah gitu. Nah, skill buat atau hal yang bikin kayak gini kan ya AI nggak bisa karena generate kalau kita nggak perintah kan ya. Ya imajinasi kita, creativity kita, ataupun penentuan kita mau bikin image yang seperti apa ini udah dibantu sama AI gitu. Ini juga AI, ini juga AI. Ini aku screenshot. Ini AI, ini nggak ada. Ini bikin sendiri. Ini AI, ini AI, ini dua Oke, Kak, AI. izin ada yang Ya, raise hand. silakan. Silakan, Kak. Cek cek. Ada suara tidak? Masuk, Aman-aman, masuk. Kak. Oke, thank you. Nih, saya mau tanya nih Mas Rai, sebagai seorang UI designer dan product designer ya, katakanlah Mas Rai tadi mengatakan bahwa eh, kalau misalkan kita datang ke perusahaan yang betul-betul cari seorang untuk di posisi UI designer, portofolio yang harus dibawa itu eye catching gitu. Dari UI ini itu bagus dan lain-lain itu sudah bagus gitu kan. Tapi Hmm. dari sisi Mas Rai sendiri gimana ya? Saya mau tahu pendapatnya dari Mas Rai. Kadang sekarang kan banyak orang bikin UI aplikasi yang tampilannya bagus gitu kan. Lomba-lomba untuk bikin tampilan bagus dan itu sebenarnya sudah banyak banget kita dapat atau jumpai di aplikasi yang sering kita buka gitu. Nah, pertanyaannya adalah Hmm. dari Mas Rai sendiri, pendapatnya kalau misalkan kalau kita sering bikin yang bagus gitu kan, ada banyak UI komponen yang banyak banget gitu, ada yang bergerak gitu, tetapi dari segi fungsionalitasnya atau UX-nya itu nggak terlalu maksimal gitu. Kadang UI kita sepelekan, tetapi UX-nya yang lebih difokuskan gitu. Salah satu misalkan contohnya aplikasi Bank BCA, dia itu saya lihat UI-nya itu kan nggak terlalu gimana-gimana, tetapi secara UX mereka dapat gitu untuk orang tua di sekitar umur-umur lansia gitu. Nah, saya pengen tahu dari pendapat Mas Rai itu sendiri gimana sih kalau misalkan kita tidak terlalu memfokuskan dari segi UI, tetapi secara fungsionalitasnya itu sudah bagus untuk ya bisa dikatakanlah MVP gitu, tetapi UI-nya tidak terlalu gimana-gimana. Seperti itu, Mas. Thank you. Oke, makasih pertanyaannya. Dari Mas siapa? Bulls, panggil Bulls aja. Bulls. Oke. Sorry ya ini anakku. Oke. Yang pertama, karena portofolio itu sifatnya visual ya biasanya, itu memang pasti UI. UI-nya tuh kelihatan tuh. Cara yang picture sama yang enggak tuh mungkin teman-teman bisa bandingin lah. Kayak cari-cari di referensi atau di apapun itu pasti dengan desain teman-teman sendiri gitu ya. Kadang aku juga kayak, wah desainnya cukup banget ya. Ya emang itu sebuah proses, nanti lama-lama aku makin ngerti makin bisa gitu. Karena semua berawal dari pasti nggak rapi dulu gitu ya. Nggak konsisten gripnya, jarak-jaraknya. Nah, yang kedua sebenarnya setelah UI craftnya, aku melihat prosesnya tadi. Karena nanti juga ketika lolos screening pertama, itu kan ada interview dan whiteboarding. Whiteboarding itu proses untuk memastikan anak ini tuh mikirnya tuh nggak cuman estetika, tapi mikirnya juga tadi fungsional. Di whiteboarding tuh aku ngetes gimana caranya dia nge-problem solve sih. Ya ini aku skill juga ya, cara hiring dikit lah. Gak apa-apa, ini aku juga kayak pengen ada, ini sponsor juga pengen ada kayak ngelas untuk bisa lolos whiteboarding. Whiteboarding tuh biasanya dilakukan sama kalau di Indonesia Gojek ya, Traveloka kayaknya juga pakai.
itu pakai web coding dan di Evermost juga pakai. Nah di situ tuh kelihatan tuh cara berpikirnya dia tuh beneran runtut, beneran problem solvingnya tuh sasaran atau enggak gitu ya. Nah sehingga nanti di dunia kerja beneran ya pasti nomor satu tuh fungsional, itu udah pasti karena fungsi itu kayak flow gitu ya, atau misalnya ini tuh eh, yang kira-kira ataupun misal teman-teman download aplikasi Evermost tuh sangat minim dengan interaksi yang aneh-aneh gitu lebih tepatnya, karena yang usernya itu ibu-ibu, ibu umur 50 tahun mau dikasih animasi apa juga nggak akan menarik sih. Kita kasih gambar bagus saja kadang kliknya masih rendah gitu karena emang bukan itu interestnya mereka. Mereka emang mau fokus gitu ke hal yang pengen dia tuju dari aplikasi itu sih. Jadi kalau sebagai desainer emang harus mikirin estetika dan fungsionality ya. Kalau udah uh, masuk untuk di portofolio, kurasa nggak akan kelihatan sih dia tuh mikirin fungsionalitas. Tapi ya, aku tahap pertama itu craftingnya dulu. Itu sih, nah, terus mungkin menjawab atau ada follow up question. Ya, thank you Mas. Jawabannya udah mewakili banget. Tapi ada pertanyaan satu lagi nih Mas. Ya, Eh, boleh. Kalau di tempatnya Mas Ray nih kan, eh, Hmm, kalau misalkan mereka buka opportunity buat anak-anak yang betul-betul kayak pengen belajar, oh bukan belajar sih, lebih ke intern tapi dia remote. Gimana sih dari Mas Ray sendiri itu kalau misalkan hal itu diterapin di tempat Mas? oke. Ya pasti kalau intern itu aku open. Kalau remote, kayaknya company lagi tidak ada policy buat intern remote. Intern harus stay di stay di office sih, WFO gitu. Tapi kalau buat aku sendiri, ini aku pribadi ya, itu nggak masalah sih. Aku sendiri eh, juga kayak si mentoring beberapa mintiku itu remote juga dari mana Surabaya sih, apa Purwakarta, Purwakarta sana. Terus jadi kembali lagi kepada si company sih kalau menurutku, aku kan juga aku jadi di kuli ya di dia jadinya ngikutin aja itu sih. Kalau remote tantangannya justru sebenarnya besar kalau belum terbiasa dengan remote working yang beneran malah itu tuh lebih dari lapangan kerja, harus komunikasinya bagus, harus bisa asinkronus ya. Jadi kayak bisa kerja sendiri tanpa kantor tuh dengan hasil yang maksimal tuh ya, coba bayangin aja kayak gitu sih kira-kira Mas Bul kalau tanggapan dari aku ya. Oke, thank you Mas jawabannya. Yo, Oke, selanjutnya nih Mas ada di kolom chat. Izin bertanya Kak, bagaimana oke. cara untuk buat portfolio yang unik agar bisa lebih dinotis oleh perusahaan? Gimana tuh Kak? Notes oleh perusahaan kelihatan profesional aja sih. Kelihatan kamu legit as a designer, mulai dari landing page-nya atau homepage-nya gitu ya. Itu ya, homepage pasti kelihatan satu screenshot visual pekerjaanmu yang eh, trendy gitu ya atau kekinian, itu jadi poin plus sih dibanding yang eh, bentuknya tuh bukan website. Sorry, ini aku ngomongin framer ya. Bentuknya framer sih, ya. Framer yang bisa aku scroll, bisa aku klik, bisa aku explore gitu sih. Lebih ke situ sih, Mas Fadli mungkin. Atau mau ada pertanyaan tambahan atau follow up? Boleh, Mas Fadli. Ada Oke Mas Fadil, masih ada tambahan? cukup atau ke yang lain juga Terima boleh. kasih Kak. Oke. Oke, Mana nih yang lain sempat masih ada yang mau bertanya?
Ya, silakan. Oke, sekarang tadi Kak siapa ya? Silahkan Kak Muhammad Rizky Hatsa. Silahkan Kak. Oke, ya, selamat pagi Kak Rai dan teman-teman ini. Jadi yang saya ingin tanyakan itu kalau ini kan tadi bahas tentang AI kan ya. Hmm, Kalau sekarang itu misalnya kayak product designer itu kalau di bursa kerja itu biasanya kayak ini nggak Mas? Kayak apa namanya? Job desk-nya itu diperbanyak diperluas seperti kayak tester coding atau buat prototype atau memang job desk-nya hampir sama sebelum adanya apa ChatGPT atau yang lainnya itu. oke, sudah gitu ya. Iya, Thank lanjut. you pertanyaannya. Eh kalau untuk sekarang ya 2025 ya, aku belum melihat ada spesifik sampai melebar ke coding sih. Jadi memang masih seperti di 2019, 2020, 2021. Belum, 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 belum segitunya. Belum sampai mempengaruhi decision kayak si levelku juga kayak sampai minta desainer atau bahkan nggak si level deh kayak VP levelku aja nggak yang sampai minta oh sama coding ya oh kamu jadi tester ya setup ini ya belum 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 mas tapi mungkin 5 tahun lagi itu akan happening sih mungkin 5 tahun akan happening. Karena dari engineer sendiri kan ada istilah vibe coding ya. Nah itu eh, ya istilah buat yang udah paham mau ngapain, terus nanti AI-nya bantu nge-generating. Nah kalau kita desain ini barusan Figma tuh habis ngeluncurin fitur, tapi kayaknya masih beta sih. Itu tuh kita nanti bisa ngedit eh by prompt, by ngobrol, by text gitu ya, by prompt per frame-nya. Jadi misalnya header gitu ya, header mau apa, jadi ada apa gitu. Ya dia tinggal diketik. Nah, kalau sampai situ beneran bisa berkembang su coding ya nggak mungkin ya. Mungkin yang berkembang semua kayak copywriting gitu ya. Oke, konten sih bisa sih. Kayak ini kok kopinya nggak bagus ya, ya dia tanya ChatGPT terus kalian bikin hasil promptnya ChatGPT-nya ke desain Figma gitu masih bisa. Tapi kalau sampai kayak job desk-nya melebar ke engineering untuk sekarang sih belum menurutku. Tapi kalau 5 tahun lagi mungkin bisa jadi dia mungkin menjawab Mas atau mau ada follow up question yang belum Iya, jelas. iya Mas menjawab Mas. Makasih Mas. Mungkin kayak Ya. ini aja berarti ya kayak apa? Mungkin kayak prototyping aja berdasarkan prompt aja mungkin begitu ya untuk testing testing biasa gitu. Figma tuh udah ada fitur Iya. nanti generate prototype sih, jadi tenang aja nggak usah dipikirin. Oh iya Mas. Iya. Makasih Mas. Nah, kalau udah ada tools gitu, manfaatin aja dan kalian bisa fokus ke craft, ke value add-nya sendiri, ke kontennya. Jadi hal-hal yang lebih strategik tadi sih. Kayak nggak mungkin kan UI-nya udah bagus tapi ternyata kontennya atau nggak masuk nih kayak nggak ada empati ya usernya buat ibu-ibu tapi kalian desain buat anak-anak ya nggak masuk sih kayak gitu tapi kalau kamu nge-prompt kamu bisa bikin kartun ya udah akan jadi kartun atau nge-prompt sembarang gitu nanti ChatGPT atau AI-nya ngejawab apa ya ngikut gitu sih. Sorry. Oke, Iya, gimana makasih Mas. teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, jika sudah tidak terasa Eh, kita sudah Tika, ada. masih ya, bisa ini enggak sebelum ditutup oh ya? ya, boleh Mas boleh Ray, Kak. eh, itu kan kalau produk desain itu kalau di startup itu sangat matter gitu kan ya. Maksudnya hmm, harus ada gitu ya. Nah, kalau misalnya di konteks kayak di Makassar gitu Mas, atau ini kan dari Mas Ray juga kan ada labs-nya sendiri, labs itu. Em, Kayak di dunia korporat gitu, produk desain itu ini dibutuhkan juga nggak sih Mas? Kayak pernah ngerjain gitu kah? Dan itu kayak dalam konteks apa tuh? Misalnya dunia korporat itu akhirnya misal bikin website atau bikin dashboard yang dia benar-benar cari produk desainer yang talented gitu. Ya, ya, aku ada temen juga sekarang masuk ke kayak eh, perusahaan yang sudah IPO, jadi udah go public ya. Berarti artinya itu perusahaan mature udah pasti profit juga. Nah, bukan startup lagi, udah levelnya bertahun-tahun juga. Itu udah mulai dari 2 tahun yang lalu katanya itu tuh bentuk tim untuk bikin internal produk yang sifatnya tuh human centric design. Perusahaan mature jadi udah pasti profit juga. Di nah, bukan startup lagi. Menurutku masih tetap ada sih. Dan yang aku pernah kerjain, aku ngerjain Samudra Indonesia itu juga IPO company. Mereka ngerjain kayak HR gitu sih, HR tools-nya. Aku bantuin desainnya. Terus ya katanya sih masih dipakai ya tuh. Terus aku bantuin ngerjain ini punyanya Angkasa Pura, tapi ya aku undergrandernya itu yang di untuk jamaah haji antrian launch jamaah haji. Nah itu aku juga bikin dashboardnya tuh pendekatannya kayak ya interview sama stakeholder, terus aku bikin prototipenya, terus kayak ini dashboard yang menurutku tuh bisa dipakai sama tim internal mereka. Dan benar ternyata mereka tanggapannya juga positif. Oh mudah dipakai, ini nggak bingungin, semua semua aksesnya kelihatan jelas gitu. Flow-nya nggak bikin aku bingung mas, ya udah terus di dev deh, dan udah launching sekarang udah jalan. Jadi untuk teman-teman yang di Makassar gitu, mungkin apa project tambang itu ya cari opportunity di mana itu tuh nanti bisa di antara internal atau buat customer facing. Customer facing itu berarti orang publik yang akses ya. Tapi kalau internal itu menurutku masih terbuka lebar untuk teman-teman bisa kontribusi di hal tersebut. Tuh. Masih bagus sih, Sal. Siap, siap. Thank you, Mas. Tuh. Ya karena impact-nya tuh ketika dashboard-nya atau produk kalian udah jadi ya, di satu tuh kan berdampak ke company-nya harusnya kan efisiensi ya. Itu kayak, oh berarti enggak banyak aku memproses sebuah uh, task gitu atau sebuah prosedur sekarang dengan adanya produk ini atau aplikasi atau solusi ini gitu itu tuh makin cepat makin akurat gitu ya karena butuh keakuratan kalau orang mungkin kadang gitu ya nah kalau by system kan harusnya dibantu nah itu ya yang harus kalian pelajari nanti ininya konteks terhadap industri yang teman-teman masukin itu kayak tambang ya harus tahu uh, kebutuhannya tuh seperti apa misalnya masuk ke hospitality ya harus tahu apa sih yang harus dipelajari terlebih dahulu terhadap konteks industrinya gitu sih. Evermost kebetulan industrinya kayak reselling platform atau social commerce itu ya ya aku belajar juga yang walaupun nggak beda jauh sama yang sebelumnya aku customer facing di fashion commerce ini ke social commerce jadi masih sama-sama relevan transisinya nggak banyak tapi kalau teman-teman di konteks industri yang ada di sana aku nggak tahu juga berkembangnya ya coba pelajari di sana pasti opportunity akan
datang kalau teman-teman juga siap buat uh, meng- menghadapi itu semua sih. Gitu. Itu sih jadi panjang. Oke, gimana nih Kak Risa? Siap, thank you Mas Rai. Yo, thank you. Oke. Sebelum kita menjadi acara pada hari ini, link feedback yang udah ada di kolom link yang perlu kita highlight di sini, tetapi tentang empati dan tentunya problem solving. Dan untuk memulai karir menjadi seorang desainer, nah portofolio yang menunjukkan proses berpikir lebih penting dari sekedar ijazah. Dan tentunya skill komunikasi dan kolaborasi sama pentingnya dengan skill teknis desain. Nah, sekali lagi, applause buat our amazing speaker, Kak Rais Christian. Terima kasih, Kak, atas ilmu dan inspirasinya. Sama-sama, Nah, thank you. oke. Nah, sebelum kita benar-benar selesai, adakah closing statement atau pesan nih penutup, Kak, untuk teman-teman pemula yang ingin terjun ke dunia desain? Silahkan, Kak. Oke, pastinya teman-teman tetap harus stay satu kritis tadi ya. Eh, ya pesanku tuh jadi orang kritis, jadi orang yang penasaran dengan apapun, dengan situasi, kondisi, terus kayak bahkan desain yang kalian pakai atau aplikasi yang kalian pakai sehari-hari ngerasa ini janggal atau nggak enak, itu tuh coba di solve sendiri aja dulu. Kayak buat exercise latihan. Jadi kata kuncinya tuh sering latihan, sering berpikir kritis, ya. Kemudian kita bisa membangun apa kepercayaan diri untuk benar-benar bisa ikutin nih eh, ekspektasi desainer zaman sekarang tuh soalnya lumayan tinggi sekali sih. Makanya kalau dengan hiring yang sekarang juga nggak banyak, itu tuh ya karena eh, ngeseleksinya jadi makin susah sih. Karena kalau ketemu yang bagus-bagus ya susah juga. Tuh. Itu aja sih, sering latihan, kritis, dan sehat sih. Pastinya sehat jasmani rohani. Jangan apa eh, mudah putus asa. Tuh. Selalu ada harapan gitu sih. Ya. Oke, terima kasih Kak Rai. Pesan-pesannya sangat memotivasi. Nah, buat teman-teman, jangan berhenti belajar sampai di sini ya. Nah, untuk mendapatkan info terbaru seputar karir dan self-development, jangan lupa untuk follow Instagram kami di humannext.id. Dan jangan lewatkan juga sesi Humanext Career Talk berikutnya yang akan membahas tentang AI Product Management. Nah, pasti nggak kalah seru nih dari sesi hari ini. Terakhir, mari kita abadikan momen bersama ini. Saya undang teman-teman semua untuk menyalakan kameranya sejenak. Kita akan foto bersama. Oke, silahkan on cam, teman-teman. Oke, untuk slide pertama, saya hitung. 1, 2, 3, senyum. Oke, selanjutnya untuk slide, cuma satu slide ya? Oke. Aman, aman, aman. Terima kasih, teman-teman. Nah, baik, terima kasih atas semua yang sudah berpartisipasi dan antusiasmenya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Kak Rai dan seluruh tim Human Next yang bertugas. Saya Rafika, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Human Next selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, thank you Thank you semuanya. Mas Rai. Ya, thank you Sal.